Selamat malam teman ngopi. Malam ini kita bertemu kembali bersama staf DPD RI yang jauh-jauh dari Jakarta datang ke Lombok untuk bersama-sama diskusi tentang politik 2024 yang hampir 2 tahun lagi kita akan laksanakan. Selamat malam Bang Raffi. Siap. Rafiul Hadi ya. Rafiul Hadi. Asli lahir di Lombok. Lombok. Lombok mana dulu? Lombok Barat. Lombok Barat. Ya. Alhamdulillah. Udah kapan terbang ke Lombok? Terbang itu hari Kamis. Hari Kamis ya. Kamis kalian ada sedikit. Ada agenda khusus? Iya. Di Lombok? Untuk keluarga sih sebetulnya. Oh, keluarga. Ya. Siap. Bukan untuk politik. Kalau politik kita ini, saya lebihnya bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Ya. Oke. Bahasanya sudah politis sekali. Oke, di samping Bang Raffi ada juga Bang Bahwan, Direktur Netfield. Ya. Direktur Netfield yang saya juga, host juga nggak tahu nih Netfield ini apa. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita akan sedikit mengulik tentang 2024 karena polarisasinya sampai saat ini cukup luar biasa, mulai dari beberapa kasus, kemudian naiknya harga BBM, kemudian hampir di semua momen jadi panggung saat ini. Naik BBM saya lihat spanduk-spanduk banyak yang menentang, padahal tidak ada sejarahnya sampai sekarang dengan spanduk kemudian BBM turun itu nggak ada. Tapi momentum ini menjadi momentum yang cukup politis. Sebelum jauh ke 2024, kita bahas dulu tentang DPD. DPD yang kemudian kita ngerasa sebagai orang kedaerahan, ini orang kepulauan, gitu. Ini DPD kerjanya apa sih? Mungkin bisa dijelaskan karena stafnya sudah ada di sini. Kira-kira DPD ini apa sih sebenarnya, kekuatannya, kemudian apa yang kemudian bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang turun kemudian ke daerah sebagai perwakilan. Silakan Bang Raffi. Terima kasih sebelumnya Kakanda, saya mungkin bisa memanggil seperti itu. Jadi tadi sesuai dengan pertanyaan, DPD itu ini apa? DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang dimana DPD itu memiliki peran fungsi ada di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 22D. Fungsinya di situ ada di mana dia dapat mengajukan RUU dan memberikan adanya pengawasan terkait dengan otonomi daerah dan lain sebagainya. Nah, dari tugas fungsinya di situ kita dapat lihat tadi di pasal 22D. Selain itu kita juga melihat di dalam Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu yang dimana mengatur tentang DPR, DPD dan MPR, khususnya di situ. Tapi di tahap pengajuan ya, tentang undang-undang. Itu pentingnya itu di mana kemudian DPD? Karena pembahasannya tetap aja di DPR, nanti keputusannya kan di sana. Betul. Nah, hanya pengajuan saja. Betul. Jadi posisinya DPD ini juga sebagai mampu menjadi penyeimbang dalam penguatan sistem parlemen juga seperti itu. Nah, untuk ketika pengajuan itu kan menyerap bagaimana aspirasi daerah, khususnya DPD di situ. Walaupun DPR juga seperti itu, yang dimana DPR juga memiliki sesuai dengan tugas dan fungsinya itu ada di pasal 20 di Undang-Undang Dasar, yang dimana ada fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan adanya pengawasan. Nah, DPD di sini khususnya DPD RI itu nantinya ketika usulan atau aspirasi yang diserap oleh anggota DPD RI, yang dimana kita perlu ketahui juga ini, DPD itu memiliki 4 perwakilan dari masing-masing provinsi, ya. Masing-masing provinsi itu memiliki 4. Jadi satu provinsi itu diwakili 4 anggota. Setiap provinsi yang sekarang sebanyak 34 provinsi itu. Nah, jadi ketika menyerap aspirasi itu seperti apa? Nah, ketika nanti adanya kembali ke daerah, contoh sebagai reses. Nah, reses itulah
penyerapan atau apa yang menjadi kendala atau permasalahan-permasalahan yang ada di Oke. daerah seperti itu. Sebelum bicara tentang politik 2024, tentang DPD ini penting atau tidak, Bung Bahwan, saya panggil Bung atau Bang? Kalau Bung kesannya kan sebelah gue. Enggak, Bang aja ya? bebas ya. Bebas aja. Bebas Bang ya. Bahwan, ini Netfield ini apa sih? Saya dengar-dengar ini konsennya di politik. Apa sih Netfield ini sebelum kita lari ke pentingkah DPD RI ini? Netfield ini apa sih? Oke, terima kasih juga ya saya ucapkan atas kesempatan kita malam hari ini untuk bisa bertukar pandangan, berbagi pendapat ya, mengenai demokratisasi kita yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan. Netfit itu ya Network for Indonesian Domestic Society sih sebenarnya, yang memang concernnya itu bergerak di kepengawasan pemilu. Jadi mohon maaf agak sedikit keliru kalau misalnya disebut Netfit itu berkecenderungan untuk menjadi Politis. bagian dari politik. Itu tidak sebenarnya. Karena kita memang concern di bidang kepengawasan ya. Memang Netfit ini belum lama terbentuk dan baru pertama kali Netfit ini juga terdaftar di Bawaslu RI, dia terakreditasi kemarin dan alhamdulillah memang sampai sejauh ini artinya kalaupun Netfit ini baru muncul tapi dia bisa menjadi lembaga yang terakreditasi di Bawaslu RI sebagai bagian dari lembaga yang juga nanti turut serta dan bahkan berperan penting untuk mengawal, memantau, dan mengawal soal kepemiluan. Bisa dibilang anak kandung Bawaslu lah, kira-kira seperti itu. Kalau dibilang anak kandung Bawaslu, kita sedikit, bukan gini ya, bukan berarti kita kemudian, seakan-akan kita, dalam semua hal itu kita harus mengikuti apa yang menjadi ketentuan di Bawaslu dalam tanda kutip ya. Karena memang sejatinya independensi dari lembaga kami, Netfit Indonesia ini bukan hanya memantau soal bagaimana proses demokratisasi kita terkait dengan pelanggaran, pembiayaan, kos politik, dan lain sebagainya. Tapi juga Bawaslu sendiri juga perlu kami awasi gitu. Ya, Bawaslu sendiri juga perlu kami awasi, termasuk kredibilitasnya sebagai seorang penyelenggara yang jangan kemudian menjadi lembaga yang punya bukan hanya punya ini ya, tetapi punya aturan, punya hak di situ, punya kekuasaan untuk kemudian mengatur jalannya demokrasi itu, tentu dengan tidak memberikan tentu dengan harus menjalankan sistem secara baik, secara bagus, ya, secara maksimal, tanpa harus melakukan indikasi-indikasi kecurangan yang justru bisa menciderai eksistensi demokratisasi kita. Berarti Netfit ini juga mengawasi Bawaslu, KPU, dan semua perangkat-perangkat kepemiluan. Nah, saya ingin tanya terkait dengan itu, ada kesan tanda kutip ya, seringkali kemudian penunjukan beberapa komisioner itu sebenarnya titipan dari beberapa organisasi besar. Apakah ini masuk juga dalam pengawasan Netfit? Selama itu memberikan frame yang mungkin dianggap tidak sehat dalam konteks demokratisasi, ya itu juga menjadi bagian dari titik perhatian Netfit dong tentunya ya. Selama ini ada nggak temuan yang ke arah sana? Sejauh ini karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita juga baru terbentuk ya, kita baru juga terbentuk dan bahkan kita terdaftar sebagai bagian dari pengawasan kepemiluan itu belum genap 1 bulan ini kayaknya gitu ya, belum genap 1 bulan. Tapi kemudian bagaimanapun kita menjadi lembaga yang independen, kita jaga keindependensian kita, tentu ini harus menjadi satu prestisius yang mungkin kredibilitas lembaga kami ini harus terjaga, harus terukur agar kemudian
kami tidak mencampur adukkan soal bagaimana voksi dan tupoksi kami sebagai pengawas atau pemantau pemilu, termasuk juga penyelenggara yang akan perlu kami awasi gitu loh. Sudah betul tidak menjalankan aturannya dengan baik seperti yang ada dalam undang-undang kita gitu loh, seperti yang termuat di undang-undang kita gitu. Nah, jika kemudian dari proses-proses pengrekrutan baik mulai dari katakanlah mulai dari Panwascam, PPK, PPS, KPPS dan semuanya lah ya, atau komunitas ad hoc penyelenggara lainnya yang kemudian kita anggap ini tidak sehat, maka ini perlu ditegur, perlu diberikan sanksi gitu loh. Berarti sudah ada di Renja Netfeed ini bahwa tanda kutipnya ini pesanan dari atas biasanya itu kan, kemudian turun ke bawah, ini kan tidak kemudian sehat demokrasi kita ketika itu yang terjadi. Itu bagian dari renjanya Netfeed nggak? Kalau untuk masalah itu gini ya, bukan berarti saya dalam konteks ini seakan-akan beralibi. Kenapa misalnya kalau ada nih kayak semacam sudah diatur semua gitu loh. Kesannya seperti itu. Kayak ini udah ini. Jadi kita kalau mau berkompetisi ya untuk katakanlah mau menjadi calon Panwascam, ini kayak sudah ditentukan. Jadi kita sia-sia tuh berjuang gitu loh. Sebenarnya kalau dalam perspektif saya ya, karena ini kita berpolitik ini oleh siapapun, pintu demokratisasi itu terbuka untuk semua orang selama memenuhi syarat dan unsur-unsur yang memang itu sudah menjadi ketentuan dan aturan dalam proses penjaringan. Ya. Tapi kemudian perkara tentang katakanlah seperti yang kita curigai adanya pesanan atau bahkan ini sudah barang jadi nih gitu. Ya saya pikir dalam konteks itu juga harus berdasarkan kualitas dong gitu. Harus berdasarkan kualitas, harus berdasarkan tolak ukur yang kemudian selama dia memenuhi syarat dan memenuhi berdasarkan kualifikasi dari ketentuan yang sudah diatur, bagi saya no problem, tidak ada masalah. Tidak terkecuali sekarang katakanlah misalnya dari segi usia kita lihat, dari segi usia misalnya Panwascam itu kan usianya minimal 25, ya kan? Lalu bagaimana mungkin hanya cuma persoalan kedekatan emosional atau mungkin ada unsur keluarga 20 bisa masuk. 20 bisa masuk lah, ini kan perkara, ini kan pasti diundang-undangkan, ini melanggar aturan, tidak bisa gitu loh. Baik. Ya, jadi saya pikir katakanlah mungkin kalaupun saya mungkin tidak berkecenderungan seakan-akan ini terkesan nepotisme gitu loh ya, terkesan nepotisme. Ya tapi kalaupun mungkin proses itu sudah dijalankan secara baik, kemudian sesuai dengan undang-undang, dia memenuhi unsur dari kualifikasinya, kemudian secara intelektual, secara kualitas dia cocok. Saya pikir nggak ada masalah. Secara normal memang idealnya seperti itu. Tapi dalam praktek kemudian kita lihat ada bagi-bagi kue antar organisasi sesungguhnya. Nah, saya ingin perdalam ke Bung Raffi ini terkait dengan pemuda. Sekarang ini kan kecenderungan saya lihat bahkan mulai dari unsur yang paling bawah, mulai dari RT, Kadus, kemudian Kades ke atasnya itu muncul kemudian di beberapa peraturan-peraturan pemerintah tentang batas usia, memaksimalkan pemuda-pemuda ini untuk bisa lebih menguasai medan kebijakan-kebijakan. Nah, bagaimana kemudian di 2024 ini? Apakah di NTB ini kita butuh pemuda yang kemudian bisa menguasai ruang-ruang kebijakan ini sehingga kita nilai kreativitas NTB ini bisa lebih maksimal, Bung Raffi? Jadi kondisinya begini, Kakanda, kita melihat demokrasi ini kan bebas. Demokrasi bebas ini dalam artian ketika pemuda dalam peran politik di kancah nantinya di 2024, itu sangat bagus ketika memang ada batasan usia, dan selain itu juga kita perlu juga memperhatikan batasan di mana pendidikan ini.
yang kemarin sempat mungkin saya kalau tidak salah saya lihat itu memang ada batasan kalau tidak salah itu SMA batasannya untuk pencalonan anggota DPR ya di situ itu sangat perlu. Sangat perlu kenapa? Ketika kita melihat bukan demokrasi ini bebasnya dalam arti Sebebas-bebasnya. sebebas-bebasnya. Nggak ada Tetapi batas. background latar belakang untuk pendidikan ini sangat penting. Satu sisi kenapa? Ya kita bukan melemahkan ketika orang yang tidak berpendidikan dia juga memiliki ilmu. Semua dasarnya kita memiliki ilmu. Akan tetapi perlu memang pemuda ini atau dikatakan ya saat ini para calon-calon pemuda ya kalau bisa berpendidikan yang tadi kalau memang unsur dari peraturan yang ada ya dari SMA yang paling minimal kalaupun dimaksimalkan tidak ada batasan untuk maksimal itu. Nah, untuk umur mungkin batasan umur juga mungkin kita juga perlu tahu ketika usianya terlalu dini bukan berarti dia juga tidak memahami konteks pengetahuan tentang ilmu politik begitu kan. Karena kita melihat ada orang yang berpendidikan contoh ketika dia SMA tapi SMP kemampuannya tuh anak SMA Melebihi akselerasi S1 itu. Bang. Nah hal-hal sedemikian kita kan melihat juga dari potensi kemampuan ketika umur menjadi dominan patokan misalkan 24 ini sangat wajar atau 20 apakah wajar di pendidikan seperti itu. Oke. Terkait dengan karena tim di DPD ini saya ingin ada bocoran ini. Adakah program-program dari DPD itu untuk pemuda? Kepemudaan kita karena selama ini belum saya dengar belum kita dengar ini ada nggak program-program untuk kepemudaan kita di atau apa ada seperti tugas yang tadi yang sudah dibahas tadi bahwa fungsi DPD juga memberikan legislasi, artinya mengusulkan sebuah produk hukum. Apakah pernah ada nggak dari DPD ini yang spesifik pembahasan khusus tentang pemuda? Iya. Sehingga kita pede nih, kita bicara pemuda semangat di bawah nih, ternyata payung hukumnya nggak ada. Ternyata di sana itu batas umur 50, kan susah juga pemuda mau bergerak. Oke, jadi terkait dengan program ini yang tadi disampaikan bahwa ada fungsi dan tugasnya DPD RI sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang dimana pasal 20 D tadi memberikan usulan RUU terkait dengan otonomi daerah serta terkait dengan fungsi anggaran dari pusat maupun daerah. Nah, dalam hal ini kepemudaan itu terkait dengan program. Jadi DPD itu perlu kita ketahui. Mungkin ini DPD ini apa? Orang selalu bertanya. Iya, ya, benar. DPD ini apakah DPD mohon maaf partai apa? Seperti itu. Apakah DPD apa? KNPI atau apa dan lain sebagainya? Mohon maaf. Jadi kondisinya DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ketika bicara dengan program ada di mana DPD itu bedanya dengan DPR RI. DPR RI itu namanya komisi. DPD memiliki komite, alat kelengkapan. Nah, komite itu ada 4 di sini, komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Nah, masing-masing ini dia memiliki adanya peran fungsi masing-masing di alat kelengkapan yang 4 ini. Nah, misalkan otonom masuknya di di komite 1, komite 2 itu tentang apa? Tentang sumber daya alam. Nah, komite 3 pendidikan. Ada sumber daya manusia nggak? Sumber daya manusia nanti masuknya itu kan banyak. Sumber daya manusia itu maksud saya dari lebih mana? spesifiknya ke pemuda. Karena selama ini ada nggak produk misalnya atau usulan tentang produk hukum itu terkait dengan kepemudaan? Kalau kepemudaan itu, jadi komite 3 ini ya, Kanda ya, saya sampaikan, dia itu mitranya dengan bidangnya bidang budaya, bidang pendidikan, dan agama. Nah, unsur di mana tadi yang disampaikan itu kalau komite 4 itu berkaitan dengan APBN dan lain sebagainya. Nah, ini bisa tergantung bagaimana komunikasi ketika tadi ini bidang komite 3 itu bidang pendidikan, ya kan? Berarti cakupannya itu ada ya bagaimana nantinya kemitraan dengan kita bicara dengan kementerian. Nah, itu kan bisa nantinya mereka melakukan RDP, rapat dengar pendapat dengan kementerian. Nah,
usulan terkait dengan program, bagaimana komunikasi politik terhadap hal tersebut sebetulnya. Baik, jadi sejarah kenapa kemudian DPD ini muncul itu sebenarnya kan untuk ada satu jalur tol untuk suara dari daerah itu masuk kemudian Betul. ke istana. Sebenarnya seperti itu. Yang kemudian hampir kita tidak pernah rasakan sampai saat ini. Sebenarnya kalau menurut Bung Bahwan, DPD penting nggak? Penting nggak sih? Pernah kesentuh-sentuh nggak? Kita sebagai orang-orang daerah ini, kalau beliau kan di kantor sana, jadi berbicaranya langsung dengan kertas-kertas dan lain sebagainya. Itu saya kira nggak terlalu ini. Tapi kalau kita ini kan merasakan betul nih di bawah nih, penting nggak DPD? Kalau hanya ngusulin doang tuh, kan tetap ngusulin. Misalnya sekarang kita mengusulin pemuda nih, kalau ditolak sama DPR kan sama juga bohong. Ya gimana ya, soal itu mungkin masih apa ya, kalaupun kita sering dengar bahwa keberadaan DPD ini juga sering kali memunculkan tanda tanya besar gitu, ya, bahwa secara kapasitas dan eksistensi dari kehadirannya justru membawa manfaat ke masyarakat itu wujud nyata dari yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat itu dari sisi mana? Dari sisi pemberdayaankah, dari sisi pendidikan-kah, kemudian dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngeteks dari beragam program-program yang kemudian dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat secara keseluruhan, itu tidak bisa ditentukan kapasitasnya gitu sampai batas mana gitu loh. Tetapi ini mungkin lebih kepada bagaimana kebijakan-kebijakan DPD yang itu bisa melahirkan berbagai macam termasuk juga kemudahan, termasuk juga keringanan. Ya, dari adanya saluran aspirasi yang kemudian disampaikan oleh DPD ini juga mungkin menjadi satu value yang kemudian bisa melahirkan satu kekuatan penuh untuk dirasakan oleh masyarakat gitu. Ini lebih kepada konstitusi gitu, lebih kepada kebijakan yang kemudian disampaikan oleh DPD untuk dirasakan secara langsung gitu. Tapi kalau dalam bentuk wujud yang memang katakanlah misalnya tadi seperti ditanya soal ini gimana nih kalau kita bisa nih katakanlah penting nggak sih pemuda itu, eksistensi pemuda di saat katakanlah kita hari ini berada pada level 5.0 ya benar ya. Nah di saat ini kita akui bahwa 5.0 ini satu bukti nyata konkret adanya tentang kemajuan di dunia teknologi, dan saya pikir anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang itu sudah nggak gaptek soal ini. Tetapi mereka di saat sampai pada level itu juga butuh sarana, butuh media yang juga ini harus menjadi salah satu faktor pendukung untuk kekuatan kapasitas intelektual anak muda. Bagaimana anak muda berperan di bidang ekonomi, berperan di bidang entrepreneur, berperan di bidang pendidikan. Ini yang harus digolkan gitu loh, ya, oleh para pemangku kebijakan, ya termasuk salah satunya DPD gitu loh, sebagai perwakilan. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi, wujud nyata yang dapat dirasakan langsung secara konkret memang tidak seperti yang diharapkan gitu loh. Ya, sehingga saya tadi memulai, kalau misalnya kita bertanya soal eksistensi DPD ini, ya memang sejauh yang saya dengar ini sering kali memunculkan tanda tanya itu, atau bahkan ada juga aspirasi yang mengatakan antara penting dan tidaknya DPD itu ini menjadi perbincangan publik, bahkan atau seseringkali didiskusikan eksistensinya di warung-warung kopi. Ya, jadi antara penting dan tidaknya itu, mungkin pentingnya itu ketika mampu melahirkan berbagai macam nilai-nilai kebijakan yang itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat gitu. Tidak terkecuali pada level program yang bentuk dan atau wujudnya konkret. Baik. Mungkin harus ada perbaikan di level regulasi. Bahkan saya dengar isu-isu bahkan dari dalam sendiri itu untuk pembubaran DPD. Saya dengar seperti itu karena secara secara regulasi mereka terlalu sempit.
Mungkin ide itu ada untuk sampai saya harus berbuat ini ada, tapi mereka terkekang oleh regulasi sehingga tidak bisa langsung ke eksekusi, hanya penyalur saja. Olahan menu dan lain sebagainya ini harus diracik sama ini kan di DPR sama pemerintah gitu. Nah, di DPR sama eksekutif dan legislatif. Nah, bagaimana kalau menurut Bang Rapi nih tentang pemuda ke depan, harapan-harapan kita sebagai anak muda ini terkait dengan tadi salah satu dari Netfit juga luar biasa, dan kami sebagai anak muda bangga sekali ketika Netfit ini hadir, bisa kemudian memberikan pengawasan yang lebih dalam, karena bahaya demokrasi kita ketika kemudian saat ini kita itu sudah menjadi perbincangan warung kopi. Kalau kemudian para penyelenggara ini kemudian hanya tanda kutip titipan, maka produknya juga nanti produk titipan. Kan ini akan berbahaya secara demokrasi. Tapi itu biarlah berjalan. Nanti kedepannya kita lihat di 2024 untuk closing statement, saya ingin ada harapan-harapan kita nih sebagai pemuda ini. Beliau yang di DPD, yang di Netfit tentang pengawasannya, sebenarnya kita sebagai kaum milenial yang 2000 sekian nanti bonus demografi Indonesia ini luar biasa, sehingga fasilitasi dari sekarang harus ada political will yang kemudian mendukung pemuda ini bagaimana perkembangan selanjutnya. Closing statement terkait itu. Jadi gini, terkait dengan eksistensi pemuda ini harus mendapat perhatian lebih ya dari semua pihak ya, terutama pemerintah yang selaku pemangku kebijakan. Kenapa? Karena kita sadar, kita tahu bahwa pemuda ini adalah titik tolak dari segala perubahan yang ada, ya, baik itu pendidikan, ekonomi, termasuk juga demokrasi. Maka bagi saya gini, pemuda itu adalah sumber dari kualitas, sumber dari SDM yang paling baik untuk kemudian harus menjadi titik tolak terhadap segala perubahan yang ada, khususnya di politik ya, terutama di politik. Kenapa? Karena pemuda ini lahir dari orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik, dan pertama ketika pemuda yang saya sebutkan sebagai orang-orang golongan intelektual ini, maka dalam konteks yang paling sederhana kita bisa mengukur bahwa daya intelektualitas yang diperankan itu selalu harus diukur dengan mungkin kalau saya mengatakan barter politik itu agak sedikit kasar ya, tetapi ini adalah wujud dari kecerdasan dan kecermatan pemuda sebenarnya. Ya, wujud dari kecerdasan dan kecermatan pemuda. Artinya gini, nalar yang dibangun dari apa yang ditawarkan oleh pemuda itu justru ada kompensasi yang kemudian mungkin kalau dalam perspektif yang paling sederhana adalah Anda dapat jabatan, saya dapat apa. Tapi bukan berarti saya menghalalkan tentang pragmatisme politik, tidak. Tapi artinya kecerdasan dan kecermatan pemuda yang harus diukur berdasarkan akomodatif dari bagaimana kemudian pemerintah itu harus berperan untuk mengakomodir segala bentuk kepentingan pemuda, terutama di pendidikan, ekonomi, entrepreneur, dan seterusnya gitu. Jadi bukan berarti saya seakan-akan membuka ruang untuk ini pemuda harus berpassion pragmatisme, berpassion transaksional dalam politik, tidak. Tetapi pengakomodiran eksistensi pemuda ini lebih kepada pemberdayaan, lebih kepada pencerdasan gitu loh, terutama di bidang pendidikan. Nah, hari ini kita tahu bahwa kadang ada banyak pemuda-pemuda kita yang memang kapasitas intelektualnya tinggi tapi justru menjadi pengangguran. Maka ini harus disentuh berdasarkan ekonomi, dengan bagaimana memberikan pemberdayaan untuk kemudian hadir dan muncul sebagai seorang entrepreneur yang memiliki manajemen sendiri untuk mampu menanamkan jiwa-jiwa entrepreneurnya untuk kemudian bisa menganulir kepentingan dari sisi ekonominya gitu, sehingga pemuda kita tidak ketergantungan. Pemuda kita tidak lagi, pemuda kita itu bebas
dari tendensi politik bebas, dari tendensi kalau bahasa kasarnya mungkin diperbudak sebagai sebagai sarana politik, sebagai media politik untuk kemudian mengakomodir golongan-golongan tertentu. Saya tidak ingin itu terjadi. Baik. Intinya saya mau pemuda itu harus merdeka. Saya mau pemuda itu menjadi kaum intelektual yang memang betul-betul memiliki prinsip yang harus dibawa secara mandiri, dibawa harus secara kuat, dan wujud dari pemuda itu adalah bagaimana juga mampu menawarkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang mampu menjadi daya tarik publik. Baik. Itu yang paling penting. Selanjutnya terkait dengan closing statement. Ini yang menarik. Sebagai panutan kita ya, Bung Karno itu bilang, berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan guncang dunia. Nah, tadi apa yang dikatakan Bung Bahwan ini sangat menarik ya. Ketika pemuda ini diberikan fasilitas, terus mohon maaf, ini juga peran fungsinya pemerintah daerah terhadap putra-putri yang keberadaannya merantau ketika ia mengejar harapan-harapan ketika berpendidikan. Ini bagaimana ketika setelah apakah mereka ini diberikan pendidikan hanya ikut kuliah di tempat orang, setelah mereka pulang, ini banyak kejadian. Banyak kejadian apa? Ketika mereka sudah kuliah di tempat lain atau di daerah luarnya tertinggal, mereka kembali lagi kadang menjadi apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ketika bahwa perannya pemuda di sini, yang dimana disertai oleh pemerintah daerah, perlu ada fasilitas. Tadi yang disampaikan dengan Bu Bahwan, bahwa kita juga memiliki tanggung jawab terhadap adik-adik atau para kaum pemuda. Ya, hal-hal yang seperti ini sangat menarik, Pak. Jadi menariknya seperti apa? Kita bertukar pikiran, banyak diskusi, kita memberikan banyak inspirasi, dan hal ini yang sangat penting ketika tadi Bung Karno bilang, berikan saya 10 pemuda, niscaya saya akan guncang dunia ini. Nah, ini hal yang seperti itu bukan berarti yang muda saat ini tidak boleh berkreasi. Yang muda bukan berarti, aduh, ini masih muda, ini anak muda. Tetapi mohonlah kita dibukakan juga, kita memiliki pendidikan, background juga, kita belajar. Nah, mungkin para senior juga dalam hal ini bagaimana memberikan binaan-binaan terhadap kalangan muda, dan jangan sampai pemuda kita ini ketika dia tidak ada nakoda atau tidak ada yang mengakomodir, ini akan terjadi seperti apa? Mungkin melenceng. Mungkin perlu perwakilan-perwakilan kita nanti baik di DPR maupun di DPD RI itu dari kalangan pemuda. Baik, itu diskusi kita malam hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan ke teman-teman pemuda penonton, teman ngopi, bahwa telah terbit buku Politik dan Pemerintah Desa dari Konsolidasi hingga Kontestasi. Ini dari bukunya Mas Agus Dedi Putrawan, dosen politik Islam di UIN Mataram. Dan ada satu lagi nih, ini agak nyeleneh nih, bukunya Agus nih, Runtuhnya Karisma Tuan Guru. Mungkin ini perlu kita bedah juga nih nanti. Ini bisa dibaca nanti sambil ngopi ya. Siap. Sambil ngopi. Ini Bung Rapi, Bahwan, ada produk dari teman-teman. Ini produk kopi Teman Ngopi ya. Yang nanti juga ketika membeli ini ada bonus. Bonusnya nanti ada baju Teman Ngopi. Tapi ditambah harganya. Saya mau tanya ini. Ya. Ini ciptaan, maksudnya dari Teman Ngopi. Produk ini produk dari komunitas Teman Ngopi. Asli Lombok. Asli Lombok dong. Oh. Saya rekomendasikan kopi Teman Ngopi ini untuk kita kongko-kongko, duduk-duduk sambil baca buku, seperti bukunya Mas Agus nih. Ini nggak akan, ini habis 1 gelas, 2 gelas mungkin habis ini buku ini, bisa dibaca nanti. Tapi sebentar ini, sebelum ditutup ini, ini kan penting sekali nih. Ini adalah produk di mana produk pemuda ya? Produk pemuda. Nah, mungkin para teman-teman perantau juga, mungkin saya khususnya, saya memiliki beberapa teman atau kolega. Nantinya mungkin insya Allah saya bisa membawa juga sebagai promosi daerah kita. Siap. Nah, selain menunggu program, ini adalah satu karya pemuda kan. Ini sebuah karya ini kan perlu
kembangkan. Seperti apa pengembangannya? Ya kita lah yang ada di para perantau maupun yang ada di daerah. Mungkin itu diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bung Rapi, Siap. terima kasih Bung Bawan telah hadir di Teman Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.